Injil Luke, pasal 15. Pada suatu hari para penagih pajak dan banyak orang lain yang juga dikenal sebagai orang berdosa berdatangan kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Melihat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut. Apa-apaan ini? Dia menerima orang-orang berdosa, bahkan makan bersama mereka. Karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 100 ekor domba. Ketika seekor di antaranya hilang, dia meninggalkan yang 99 ekor di padang rumput dan cepat-cepat mencari domba yang hilang itu sampai ketemu. Dalam situasi seperti itu, kamu pun tentu akan melakukan hal yang sama, bukan? Sesudah menemukannya, dengan sangat gembira dia mengangkat domba itu, menggendongnya di atas bahunya, dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, dia mengundang teman-teman dan para tetangganya dengan berkata, "Bersukacitalah bersamaku, karena dombaku yang hilang itu sudah aku temukan. Nah, aku beritahukan kepadamu, begitu jugalah Allah dan seluruh penduduk surga akan lebih bersukacita karena satu orang berdosa yang bertobat, daripada karena 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Atau kalau seorang perempuan mempunyai 10 keping uang perak, dan satu di antaranya hilang, tentu dia akan menyalakan pelita dan menyapu rumahnya, lalu mencari sekeping uang itu dengan teliti sampai ketemu. Sesudah menemukannya, dia akan memanggil teman-teman dan para tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah denganku, karena aku sudah menemukan uangku yang hilang itu.' Kata Yesus, 'Aku beritahukan kepadamu, begitu juga para malaikat di hadapan Allah Bapa selalu bersukacita saat menyaksikan seorang berdosa yang bertobat.'" Yesus menambahkan lagi, ada seorang ayah mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepadanya, "Bapak, berikanlah kepadaku harta warisan yang menjadi bagianku. Tidak usahlah aku menunggu sampai Bapak meninggal." Lalu orang itu membagikan harta warisannya kepada kedua anaknya itu. Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual semua hartanya itu lalu berangkat ke negeri yang jauh. Di sana dia menghambur-hamburkan uangnya dengan segala macam kesenangan duniawi, sampai akhirnya habislah semua uangnya. Lalu terjadilah bencana kelaparan yang luar biasa di seluruh negeri itu, sehingga dia jatuh miskin dan kelaparan. Anak bungsu itu pun pergi kepada salah seorang penduduk negeri itu untuk meminta pekerjaan. Orang itu lalu memberinya pekerjaan untuk memberi makan babi-babinya di ladang. Si bungsu begitu kelaparan sampai-sampai dia mau memakan makanan babi majikannya, yaitu tumbuh-tumbuhan keras, karena tidak ada orang yang memberinya makanan. Akhirnya dia sadar akan keadaannya dan berkata dalam hatinya, "Semua pekerja upahan ayahku mendapatkan makanan yang cukup, bahkan sampai berlimpah-limpah. Sedangkan aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat pulang kepada ayahku." Lalu berkata kepadanya, "Bapak, maafkanlah aku. Aku sudah bersalah kepada Bapak dan berdosa kepada Allah. Aku tidak pantas lagi disebut anak Bapak. Aku mohon supaya Bapak menerimaku sebagai pekerja upahan saja." Lalu dia pun bangkit dan kembali kepada ayahnya. Tetapi ketika anak bungsu itu masih jauh dari rumah, ayahnya sudah melihat dia datang dan merasa kasihan kepadanya. Saat itu juga dia langsung berlari menemui anaknya itu, lalu memeluk dan menciumnya. Kemudian si bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, maafkanlah aku. Aku sudah bersalah kepada Bapak dan berdosa kepada Allah. Aku tidak pantas lagi disebut anak Bapak." Tetapi ayahnya berkata kepada pelayan-pelayannya, "Ambilkan segera jubah saya yang paling bagus dan pakaikanlah kepada anak saya ini. Pasanglah salah satu cincin saya pada jarinya dan sepasang sandal pada kakinya. Kemudian bawalah anak sapi yang gemuk dan potonglah. Biarlah kita makan dan bersukacita, karena dulu anak saya ini seakan sudah hilang dan mati,
Tetapi ternyata dia masih hidup dan kembali kepada saya. Lalu mulailah mereka berpesta. Sementara itu, anaknya yang sulung sedang bekerja di ladang. Ketika dia pulang dan sudah dekat rumah, dia mendengar suara musik dan gaduhnya orang menari. Lalu dia memanggil seorang pelayan yang bekerja di rumahnya dan bertanya, "Kenapa ada pesta di rumah ini?" Pelayan itu menjawab, "Adik Tuan sudah pulang, dan ayah Tuan menyuruh kami memotong anak sapi yang gemuk, karena dia sudah mendapatkan anaknya kembali dengan selamat." Lalu anak sulung itu sangat marah dan tidak mau masuk ke rumah. Kemudian ayahnya keluar dan membujuk dia supaya masuk. Tetapi anak itu menjawab, "Tidak mau. Bertahun-tahun lamanya aku bekerja untuk Bapak dan selalu menaati perintahmu. Tetapi Bapak belum pernah memberiku seekor anak kambing pun supaya aku bisa berpesta dengan teman-temanku." Tetapi baru saja kembali anak bungsumu itu, yang sudah menghabiskan harta Bapak dengan para pelacur. Bapak langsung memotong anak sapi yang terbaik untuk dia. Jawab ayahnya, "Benar, Nak. Kamu selalu bersamaku, dan semua milikku adalah milikmu juga. Tetapi sudah seharusnya kita bersukacita dan merayakan kepulangan adikmu. Karena dulu Bapak pikir adikmu ini seakan sudah hilang dan mati. Tetapi ternyata dia masih hidup dan sekarang berkumpul kembali dengan kita di sini." Bapa Surgawi, yang bersukacita atas domba yang hilang dan koin yang ditemukan. Kejarlah mereka yang tersesat di tengah masyarakat yang boros pada masa kini. Ampunilah warisan yang telah disia-siakan dengan tangan terbuka. Rayakanlah para pendosa yang bertobat di dalam komunitas kami. Kembalikanlah sukacita dalam perayaan di surga. Lindungilah kami dengan belas kasih dan anugerah-Mu. Amin.